Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab puasa ya. Kita sudah sampai pada al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9. Aktsiru, perbanyaklah at-tahajjud, salat tahajud. Tahajud itu artinya adalah bangun setelah tidur. Maka salat tahajud tidak disebut tahajud kecuali setelah kita tidur kemudian bangun. Waqra'u, dan bacalah fihi, di dalam salat tahajud, bimi'ati ayatin, 100 ayat, karena ada fadilahnya. Di sini penulis menyebutkan beberapa hadis, ada 5 hadis. Kita baca dulu hadis yang pertama. Monggo. An Bilalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'anil ithmi wa takfirun lis-sayyi'at wa maqradatun lid-da'i 'anil jasad. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, selalulah kalian itu atau lazimilah oleh kalian qiyamul lail, qiyamul lail, salat malam. Fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail da'bu atau da'abu, kebiasaan as-salihina, orang-orang saleh, qablakum, sebelum kalian, wa qurbatun, dan mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, wa manhatun, dan mencegah anil ismi, dari berbuat dosa, wa takfirun, dan menghapuskan lis-sayyi'at, bagi dosa-dosa, wa matradatun, dan mengusir lidda'i, terhadap penyakit, anil jasad, dari tubuh kita. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini menghasung kita untuk melakukan salat tahajud secara istiqamah, selalu, kontinu. Dalam bahasa Arab kata-kata alaikum ini artinya adalah ilzamu, lazimi. Lazimi itu berarti selalu, jangan ditinggalkan. Karena itu Rasulullah SAW prakteknya terhadap pesan beliau ini adalah beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sama sekali. Baik kondisi sakit maupun kondisi sehat, beliau tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau beliau sedang sakit, maka beliau tahajudnya dengan duduk, jadi tidak ditinggalkan tahajudnya. Kalaupun sampai subuh tidak bangun karena sakit, maka beliau itu menggantinya nanti pada waktu duha. Karena antara waktu duha, terbit matahari, sampai dengan tergelincir matahari, sampai sholat duhur, ini adalah waktu mengqadha atau mengganti sholat tahajud kita yang terlewat. Maka kalau suatu kesibukan atau suatu kesakitan menyebabkan kita tidak bisa sholat tahajud, maka janganlah kita kemudian berhenti begitu saja. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang beliau lakukan? Beliau menggantinya antara waktu duha sampai dengan tergelincir matahari. Dan biasanya beliau akan menambah 1 rakaat supaya menjadi genap. Misalnya sholat tahajud kita biasanya 7 rakaat misalnya. Kalau terlewat pada suatu malam, maka diganti pada waktu duha menjadi 8 rakaat, digenapkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya tahajudnya beliau 11 rakaat. Maka kalau sudah terlewat, beliau biasanya mengganti menjadi berapa? 12 rakaat. Itu hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itulah yang dimaksud istiqamah atau melazimi salat tahajud. Jangan ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan maka diganti pada waktu duhanya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu da'bus shalihin qablakum. Salat tahajud adalah adatnya orang-orang soleh sebelum kalian. Berarti salat tahajud itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud alaihi salatu wassalam juga melakukan salat tahajud.
Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau tidur separuh malam, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi sebelum subuh, supaya nanti ketika sholat subuh itu sudah fresh lagi. Nah, ini adalah dalil bahwasanya tahajud sudah ada sejak zaman dulu dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 114. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Dari sebagian ahli kitab ada umat yang masih tegak, yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna ayatillahi ana'al lail, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Maksudnya ini adalah tahajud, karena setelahnya disebutkan wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud, maksudnya dalam keadaan mereka sholat tahajud. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa ulaika minas sholihin, mereka termasuk orang-orang soleh. Nah, maka di sini hadis tadi mengatakan fa innahu dabbus sholihin. Jadi hadis ini sesuai dengan ayat Quran tadi, surat Ali Imran ayat 114. Orang-orang soleh zaman dahulu mereka juga melakukan sholat tahajud. Karena itu termasuk ciri-ciri orang soleh adalah kalau punya tahajud. Maka kalau kita tidak punya tahajud, berarti ciri-ciri orang soleh hilang dari kita. Karena itu ciri-ciri orang soleh ini harus kita jaga. Jangan sampai lepas. Jangan sampai satu malam kita tidak tahajud. Kalau memang kita tidurnya sudah terlampau malam, terlewat, nah, maka supaya tahajudnya tidak lepas, paling bagusnya sebelum tidur kita tahajud. Misalnya, di antara kita ada yang pulang sampai rumah jam 11 karena satu kesibukan, mungkin karena ronda atau apa. Biasanya tidur jam 10. Nah, ini jam 11 baru sampai rumah. Ini khawatir kalau langsung tidur nanti subuh baru bangun. Nah, maka caranya adalah sebelum tidur sempatkan salat, meskipun hanya 2 rakaat, meskipun hanya 3 rakaat, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah mengikat tahajud kita, sehingga nanti ketika kita bangun kesiangan, sholat subuh, adzan subuh baru bangun, nah kita sudah punya tahajud tadi 3 rakaat. Nah, itu caranya supaya kita bisa melakukan ciri-ciri orang soleh ini tanpa terlewat sama sekali dari diri kita. Kemudian tahajud juga fungsinya adalah qurbatun ilallah, mendekatkan kepada Allah. Berarti semakin banyak tahajud kita, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin sedikit tahajud kita, maka dekatnya kita kepada Allah juga sedikit juga. Jadi dekatnya kita kepada Allah itu tergantung bagaimana tahajud kita. Maka siapa yang ingin lebih dekat kepada Allah, caranya gimana? Perbanyak tahajudnya berarti. Yang biasanya tahajud misalnya jam 4 sampai setengah 5 karena subuhnya setengah 5. Nah, ditambah lagi jam 3 bangun. Yang sudah jam 3 bangun pengen lebih dekat lagi kepada Allah, caranya gimana? Setengah 3 bangun. Yang sudah biasa setengah 3 bangun, supaya pengen lebih dekat lagi kepada Allah gimana? Jam 2 bangun. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di Mantuk, itu jam setengah 3 selalu terdengar azan malam yang mengumandangkan Pak Juman namanya. Dia istiqomah setengah 3 mengumandangkan azan. Kemudian jam 3 nanti di sana ada muadzin lain, namanya Pak Setu, istiqomah beliau. Pokoknya jam 3 itu saya selalu dengar suaranya Pak Setu ini. Nah, ini alhamdulillah ada orang-orang yang istiqomah seperti itu, menyebabkan kita ini jadi malu kalau tidak bangun. Apalagi yang ustaz-ustaz, kalau tidak bangun jam 3 pasti malu. Kayak sing ngaten kayak itu ustaz aja jam 3 istiqomah bangun. Nah, ini sekarang posisi dia ustaz tapi nggak mau bangun, ini pasti malu. Santri nggak mau bangun, nah, malu pasti. Yang tidak santri aja bisa istiqomah, bisa bangun. Nah, maka ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus kalau diadakan azan malam, istiqamah azan malam, sehingga semua yang mendengarkan akan bisa semangat untuk bangun pada waktu tersebut. Kemudian juga tahajud manhatun 'anil ism, mencegah dari dosa.
Jadi manusia itu kan diciptakan pakai hawa nafsu. Dalam diri manusia ini ada hawa nafsunya, ada nafsunya, sehingga keinginan untuk berbuat dosa itu pasti ada. Nah, supaya keinginan itu terhapus atau kita tidak menuruti, gimana? Salah satu caranya adalah sholat tahajud. Karena kalau kita sudah sholat tahajud, kemudian setelah itu ada maksiat muncul di depan kita, kalau kita masih melanggar, itu ibarat seperti kita sudah pakai baju putih, tapi kemudian kita mau mendekati tempat-tempat yang kotor. Kalau kita sudah pakai baju putih, pasti akan menjaga diri. Saya nggak mau tempat yang kotor, karena ini baju saya sudah putih. Demikian juga tahajud juga begitu. Saya sudah tahajud tadi, saya sudah membersihkan diri. Masa ini ada maksiat mau dilanggar? Akan berpikir seperti itu. Nah, makanya Nabi mengatakan manhatun anil ism. Itu bisa mencegah diri kita dari berbuat dosa. Takfirun lisayyi'at, juga menghapuskan dosa-dosa. Karena setiap kita sholat, sujud, nah ini dosa-dosa kan gugur. Kita ruku, nah ini dosa-dosa gugur. Nah, maka Nabi mengatakan takfirun lisayyi'at, sholat tahajud menghapuskan dosa-dosa. Dulu pernah saya tampilkan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau orang sholat maka dosa-dosa tergugurkan dari dia. Rasul mengatakan innal abda idza qama yusalli, seorang hamba kalau berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha, semua dosanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawudi'a ala ra'si, ditaruh di atas kepala dia. Wa atiqai, ditaruh di atas kedua pundak dia. Fa kullama raka'a, setiap kali dia rukuk atau sajad atau dia sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa ini berjatuhan atau bergelimpangan dari dia. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tabarani dan yang lain-lain, dan kata Syekh Al-Albani derajatnya sahih. Nah, maka sesuai dengan sabda Nabi di sini, takfirul lisayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa. Untuk kalimat terakhir, matradatun lidda'anil jasad, mengusir penyakit dari tubuh, ini sengaja saya kasih dalam tanda kurung. Kenapa? Karena kalimat ini menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ini hadisnya dhaif derajatnya. Jadi sahihnya hanya sampai takfirun lisayyi'at saja. Ini menurut Syekh Al-Albani. Akan tetapi sebagian ulama yang lain menganggap hadis ini sahih dari awal sampai akhirnya. Sehingga kalimat matradatun lidda'anil jasad ini, bahwasanya tahajud bisa mengusir penyakit dari tubuh, ini juga disahihkan oleh sebagian ulama. Misalnya Al-Imam Ibnul Mulaqqin, beliau itu gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram. Nah, beliau termasuk yang mensahihkan hadis ini dari awal sampai akhirnya. Nah, sehingga kalau kita mengikuti salah satu ulama yang mensahihkan hadis ini, nggak ada masalah. Ini tidak harus kita ikuti Syekh Albani. Boleh Syekh Albani katakan ini hadisnya dhaif pada kalimat terakhir, tapi boleh juga kita mengatakan bahwasanya ini hadisnya sahih, mengikuti pendapat ulama yang mensahihkannya. Dan ternyata ada penelitian bahwasanya sholat tahajud itu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kalau antibodi tubuh kita naik, meningkat, maka otomatis itu akan mengusir penyakit-penyakit atau melawan penyakit-penyakit yang masuk. Nah, maka berarti wajar ini bahwasanya tahajud bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Karena itu siapa yang sholat tahajud rutin, insya Allah lebih sehat daripada yang sholat tahajudnya tidak rutin. Apalagi yang tidak pernah tahajud, insya Allah ini yang tahajudnya rutin, insya Allah lebih sehat, insya Allah, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ustadz teman saya, beliau bercerita kepada saya ini termasuk orang yang tidak pernah olahraga, kata dia. Ya mungkin karena kesibukannya, dan dia pekerjaannya itu sebagai penerjemah atau sebagai editor dari terjemah-terjemah yang ada. Setiap hari kerjanya di atas kursi begini, kemudian dia ngetik di atas komputer begini. Jadi lebih banyak pekerjaannya itu duduk, dan dia nggak punya kesempatan untuk olahraga katanya. Tapi dia mengatakan, tapi mudah-mudahan saya sehat terus, karena menurut saya tahajud itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan, kata dia. Dan dia mengatakan kepada saya, paling bagusnya antum-antum yang tidak sempat untuk olahraga ini, tahajudnya disempurnakan, dipolkan. Artinya kalau kita misalnya bangun jam 3, nah dari jam 3 sampai subuh itu pol, tahajudnya betul-betul dijaga. Jangan hanya 2 rakaat kemudian ambil guling tidur lagi,
Nah, kalau itu berarti belum sempurna atau belum maksimal tahajudnya. Nah, kata beliau paling bagusnya tahajud dimaksimalkan. Memang kalau sesuai sunnah itu malah sebelum subuh itu kita istirahat dulu sejenak. Meskipun hanya 10 menit, 15 menit. Jadi anggaplah kita bangun jam 3, tahajud 1 jam itu kan sudah cukup, Pak. Nah, nanti dari jam 4 sampai jam 4:15 kita istirahat supaya nanti sholat subuhnya lebih fresh. Nggak ada masalah, ini lebih bagus insyaallah ta'ala. Dan saya meyakini tahajud 1 jam itu sudah cukup, sudah bagus. Nah, sehingga apabila kita menghendaki untuk kebaikan diri kita, tubuh kita, silahkan dijaga tahajud 1 jam ini, insyaallah sudah mencukupi untuk kesehatan kita. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 28. Monggo. An Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas rawahul Hakim. Ini boleh dibaca izzuhu marfu karena dia mubtada, boleh juga dibaca izzahu karena mengikuti sebelumnya. Anna syarafa berarti di sini juga izza, ya, sama-sama dibaca fathah boleh. Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani datang kepada saya Jibril atau Jibril atau Jibril atau Jibril. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal, beramallah, ma syi'ta, semau kamu, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, majziyun, akan dibalas bihi, dengan sebab amalan tadi. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya syarafal mu'min, kemuliaan orang beriman, terletak di mana? Qiyamuhu bil lail, pada qiyamul lailnya. Wa izzahu, dan sesungguhnya kemuliaan dia, istighna'uhu, adalah merasa cukupnya dia, 'anil nas, dari seluruh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Yang berkaitan dengan judul adalah pada kalimat yang ketiga, i'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman terletak pada qiyamul lailnya. Allah tidak menilai kepada jabatan kita. Allah tidak menilai kepada berapa harta atau kekayaan kita. Allah tidak menilai wajah ganteng atau cantik kita. Allah tidak menilai badan besar atau gemuk atau kurusnya kita, enggak. Yang dinilai oleh Allah hanya 2. Yang diperhatikan oleh Allah hanya 2. 1 amal, 2 hati. Amal termasuk ini, qiyamuhu bil lail. Nah, maka Nabi sudah membuat satu kaidah, bahwasanya kemuliaan orang beriman itu bukan terletak pada apa-apa, tapi terletak pada satu aja, amalannya, yaitu amalan qiyamul lail. Ini maksudnya kemuliaan di hadapan Allah. Kalau kemuliaan di hadapan manusia, ya bermacam-macam. Orang kaya dianggap mulia di hadapan manusia. Sehingga kalau ada orang kaya, rumahnya besar, Pak Haji, biasanya ketemu orang tangannya dicium bolak-balik kanan kiri. Bapak luar dalam dicium semuanya karena kaya. Nah, itu kan dimuliakan di kalangan manusia. Kalau jabatannya tinggi, dimuliakan oleh manusia. Kalau panggilannya ustaz, dimuliakan oleh manusia. Tapi semua jabatan itu, mau dia presiden, mau dia ustaz, mau apapun juga, kalau dia tidak punya qiyamul lail, ini tidak ada kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang ustaz enggak punya qiyamul lail, ini ada tukang beca, tapi dia qiyamul lailnya dahsyat. Ini oleh Allah yang lebih mulia adalah yang Pak beca ini tadi. Meskipun dia enggak terkenal sama sekali, enggak ada yang menghormati dia, enggak ada. Karena dia miskin dan dia tidak berilmu banyak dan dia tidak terkenal sama sekali, namanya siapa enggak ada yang kenal, ya. Tetapi karena dia punya qiyamul lail, maka dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu ini adalah satu kaidah yang perlu kita perhatikan. Karena Nabi itu kalau membuat kaidah tidak pernah bicara masalah-masalah dunia, tidak pernah. Nabi bicara selalunya masalah-masalah akhirat, masalah-masalah agama, masalah-masalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau mengatakan, ketahuilah kemuliaan seorang beriman di mata Allah adalah qiyamul lailnya. Jadi maksudnya gini, Pak. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, caranya gampang. Enggak usah tanya Allah, ya Allah, kedudukanku di hadapanmu gimana? Ya enggak akan kita dapat jawaban dari Allah. Tidak usah tanya malaikat, wahai malaikat, tanyakan kepada Allah kedudukan saya di hadapan Dia bagaimana. Enggak perlu. Tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana tahajud kita. Tahajud kita itulah kemuliaan kita di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hadis ini. Ketahuilah kemuliaan orang beriman di hadapan Allah adalah qiyamul lailnya. Maka kita bisa menilai diri kita masing-masing. Diri kita ini mulia atau enggak mulia di hadapan Allah. Gampang, lihat tahajud kita. Tahajud kita dikit, ya berarti kemuliaan kita ya segitu itu. Maka kalau kita pengen lebih mulia lagi di hadapan Allah, perbaiki tahajud kita. Apalagi sekarang ini kan sudah menjelang Ramadan. Ini sudah Sya'ban, sudah pekan terakhir. Insya Allah Jumat besok itu sudah Ramadan, insya Allah. Dan sekaligus saya pengumuman ini, selama Ramadan saya minta izin tidak kajian di sini. Nah, maka kalau mau diadakan kajian silahkan, tapi saya minta izin. Ustadz yang lain silahkan monggo, terserah. Tapi saya pribadi minta izin selama Ramadan, sehingga kajian Jumat sore saya tidak mengisi lagi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya atani Jibril, malaikat Jibril datang kepada saya membawa wahyu, menyampaikan wahyu. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya ternyata wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu tidak semuanya berupa Al-Qur'an. Ada yang berupa Quran, ada yang berupa hadis. Ini termasuk wahyu yang berupa hadis. Karena ini tidak kita temukan dalam Quran, enggak ada ayat ya Muhammadu amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih, enggak ada. Tapi ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, karena Quran sama hadis ini sama-sama wahyu, ini tidak boleh dipisah-pisahkan, enggak boleh. Saya mau Quran saja enggak mau hadis, enggak bisa. Nah, ini semuanya wahyu. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah agama. Innamad dinu minar Rabb. Agama itu datangnya dari Allah. Yang datang dari Allah ternyata wahyu Quran, wahyu hadis. Maka dua-duanya harus dipakai. Karena itu kalau panjenengan hanya belajar Quran saja, tidak belajar hadis, ini tidak akan bisa sempurna. Kita kalau belajar Quran tok saja, sementara hadis kita nggak mau pelajari, ini nanti kita pasti akan masuk dalam kesesatan. Kenapa? Karena Quran itu tidak membahas permasalahan agama secara mendetail, tidak. Secara global, iya, aqimus shalah, tegakkan salat, ada dalam Quran. Tapi salatnya berapa waktu dalam sehari? Enggak ada dalam Quran, adanya dalam hadis. Kemudian 5 waktu ini waktunya kapan saja? Subuh itu kapan dilakukan? Zuhur kapan dilakukan? Itu semuanya di hadis, enggak ada dalam Quran. Sehingga hadis tidak boleh ditinggalkan. Wajib kita pelajari sebagaimana wajib kita mempelajari Al-Quran. Kemudian tadi saya membaca Jibril, saya baca dengan 4 bacaan. Memang boleh dibaca dengan 4 bacaan. Jibril boleh juga jimnya di fathah. Jabril boleh juga dibaca Jabroil, boleh juga dibaca Jabroil. Itu dalam qiraah Al-Quran seperti itu. Kita praktekkan misalnya surat Al-Baqarah ada kata-kata Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa rusulihi wa Jibril wa rusulihi wa Jibril wa Mikal wa Jibril wa Mika'il fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Jadi Jibril ini boleh dibaca Jibril, Jabril, Jabroil, Jabroil, dan Mikal ini boleh dibaca Mikal, Mikail. Dua-duanya adalah
bacaan yang diajarkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita pelajari ilmu qiraatul Quran, itu membaca Quran jadi pena, karena bacaannya bisa bermacam-macam, tidak cepat bosan. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, benar semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong diperhatikan, bacaan Quran itu tidak mengenal qiyas atau menyamakan, nggak boleh. Artinya begini, kalau pada surat Al-Fatihah Maliki boleh dibaca Maliki dan Maliki, dua bacaan, maka tidak semua kata-kata Maliki dalam Quran bisa digitukan. Sehingga jangan kemudian dikiaskan setiap ketemu kata Maliki maka dibaca panjang dan dibaca pendek, nggak bisa. Contoh nih, surat An-Nas kita temukan di sini ada Malikin Nas. Nah, ini jangan diganti Malikin Nas, salah itu. Bagi yang mempelajari ilmu qiraat tahu bahwasanya nggak ada bacaan Malikin Nas, itu nggak ada. Kalau ada orang mengatakan ini boleh dibaca dua, Maliki dan Maliki, itu karena dia belum belajar ilmu qiraat. Kalau sudah belajar ilmu qiraat, dia akan tahu bahwasanya seluruh para ulama qurra, 10 qurra, mereka sepakat membaca Malikin Nas dengan bacaan pendek. Malikin Nas, nggak ada yang membaca Malikin Nas. Nah, maka kata-kata Maliki dalam surat An-Nas jangan disamakan dengan Maliki pada surat Al-Fatihah. Bahkan kata-kata Ibrahim, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah, itu penulisannya berbeda dengan surat-surat yang lain. Tapi sayangnya di Maktabah Syamilah ini nggak dibedakan, Tapi nanti silahkan panjenengan pulang ke rumah, buka mushaf masing-masing, antum akan dapatkan bahwasanya tulisan Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah berbeda dengan tulisan Ibrahim dalam surat-surat yang lain. Khusus untuk surat Al-Baqarah, Ibrahim tulisannya adalah hamzah, ba, ra, tidak ada alif. Alif ini karena di Maktabah Syamilah. Kemudian ha, kemudian langsung mim, nggak ada ya-nya. Khusus untuk Al-Baqarah. Di luar Al-Baqarah, kata-kata Ibrahim itu setelah ha ada ya-nya. Kenapa seperti itu? Nah, itu berkaitan dengan ilmu qiraat. Karena di dalam surat Ibrahim dan di dalam surat Al-Baqarah ini kita boleh membaca dengan bacaan Ibrahim atau Ibroham. Nah, sehingga ya-nya dihapus. Karena kalau ya-nya masih ada, nggak bisa dibaca Ibroham. Nah, silakan yang baca Quran surat Al-Baqarah nanti pas tadarusan bulan Ramadan, ketika ketemu surat Al-Baqarah baca Ibrahim, baca Ibroham, nggak apa-apa. Tapi harus diajarkan dulu kepada orang yang lain, apalagi sebagai imam. Tiba-tiba baca Ibroham tanpa pemberitahuan nanti dianggap salah. Tapi kalau sudah tahu semuanya nggak ada masalah. Khusus Al-Baqarah, nah ini tidak ada ya-nya karena bisa dibaca dua, Ibrahim, Ibroham. Saya kembali ke sini, Jibril, Jabrail, itu semuanya qiraah yang benar. Dalam hadis ini malaikat Jibril memberikan 3 pesan. Pesan yang pertama, wahai Muhammad, amallah sesuka kamu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya. Ini bukan berarti kita boleh berbuat maksiat, boleh kita melakukan dosa-dosa besar, bukan. Ini maksudnya seperti ancaman. Terserah kamu. Kamu mau beramal baik, kamu nanti akan dibalas kebaikan. Beramal buruk juga sama, akan dibalas neraka. Jadi terserah pilih mana, pilih jannah atau pilih neraka. Maka ini seperti kalam Allah di dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca pada hari Jumat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan iman, siapa yang mau silahkan kafir. Ini bukan berarti bahwasanya kita bebas mau iman boleh, mau kafir boleh, bukan begitu. Karena setelah Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Untuk orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, sudah kami siapkan api neraka. Nah, ini bukan berarti bebas pilih kafir, bukan. Tapi kita diberi akal oleh Allah, suruh mikir, pilih iman atau pilih kafir, terserah. Tapi kafir itu nanti masuk neraka. Demikian juga tadi, ikmal masyikta, amallah terserah kamu. Tapi ingat ya, fa innaka majziyun bi,
nanti kamu akan dibalas oleh Allah dengannya. Nah, maka kalau kita ingin balasan kebaikan, hendaklah kita menjaga diri kita selalu dalam kebaikan. Pesan yang kedua adalah menjaga sholat tahajud tadi. Pesan yang ketiga, izzuhu istighnahu 'anin nas. Kemuliaan seorang manusia adalah terletak pada dia merasa cukup dari manusia. Maksudnya adalah tidak minta-minta kepada manusia. Jadi jangan sekali-kali kita minta kepada orang lain kecuali kalau terpaksa. Terpaksa, nah itu silahkan minta, nggak ada masalah. Kita mengetahui teman kita ada yang kaya, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal, dan kita di rumah nggak ada apapun yang bisa dimakan. Padahal ada anak, ada istri, pekerjaan sudah mampet gara-gara corona. Nah ini minta karena terpaksa nggak apa-apa. Mohon maaf ya akhi, antum kan kaya nih, ada zakat mal kan. Nah tolong sebagian zakat malmu kirim ke saya, karena saya di rumah ini nggak ada apapun yang bisa dimakan, nggak ada apapun yang bisa dijual. Kalau belum terpaksa jangan minta. Nggak ada yang bisa dimakan, tapi masih punya televisi besar. Nah itu jangan minta-minta. TV-nya dijual dulu. Kalau sudah TV-nya dijual, apa-apa yang bisa dijual, ternyata sudah habis semua total, nggak ada yang bisa dimakan, nah baru minta. Jadi minta itu jalur terakhir dalam Islam ini. Jangan seperti sebagian orang yang menjadikan minta-minta sebagai aktivitas harian, keliling ke sana kemari, apalagi sambil nipu-nipu. Mengatakan anak saya ini di rumah sakit nggak bisa ditebus. Besoknya lagi datang ke orang lain ngomongnya juga begitu sama, anak saya di rumah sakit nggak bisa ditebus, tapi ngapusi. Nah jangan seperti orang-orang seperti itu. Ingat sabda Nabi, izzuhu istighnahu 'anin nas. Kemuliaan seorang manusia adalah terletak pada dia tidak minta-minta kepada orang lain. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, adapun minta kepada manusia itu adalah jalur terakhir. Ketika sudah sangat terpaksa, baru kita boleh minta kepada manusia. Kita lanjutkan hadis 29. Monggo. An Tamimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin, rawahu Nasa'i. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara, siapa yang membaca bi mi'ati ayatin 100 ayat fi lailatin, dalam satu malam, kutiba dicatat lahu bagi dia qunutu lailatin, salat semalam suntuk. Qunut artinya tunduk, tetapi maksudnya salat. Lailatin semalam, yaitu semalam suntuk. Yang dimaksud qara'a, membaca, ini adalah membaca dalam sholat tahajud. Jadi bukan membaca mushaf Al-Quran dibuka begini, bukan. Membaca antara maghrib sampai isya, bukan. Tapi sholat tahajud baca 100 ayat. Dari mana tahu bahwasanya qara'a ini membaca ini maksudnya adalah membaca dalam sholat tahajud? Tahunya dari riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, Sunan Abu Dawud dikatakan man qama bi mi'ati ayat, barang siapa yang qiyamul lail membaca 100 ayat. Imam Ahmad mengatakan al hadits yufassiru ba'dahu ba'dhan, hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah kalau di sini dikatakan membaca, dalam hadis yang lain disebutkan qiyamul lail, maka berarti maksudnya membaca dalam apa? Qiyamul lail. Karena itu penting kita untuk memahami hadis Nabi supaya tidak salah paham. Itu adalah membaca banyak hadis, karena ternyata seringkali kita dapatkan syarahnya atau penjelasannya pada hadis yang lain. Coba Pak, kalau panjenengan hanya baca hadis ini, pasti panjenengan mengartikan barang siapa yang membaca 100 ayat semalam, membaca berarti membaca aja. Ba'da maghrib sampai isya kita buka Quran baca 100 ayat sudah termasuk. Itu kalau kita hanya baca hadis ini saja. Nah, maka kadang-kadang orang itu salah paham terhadap hadis. Kenapa? Karena koleksi hadisnya kurang. Kalau koleksi hadisnya banyak, dia teringat, oh ada hadis lain seperti ini. Nah itu menafsirkan hadis ini. Nah insya Allah jadi bagus pemahamannya terhadap hadis Nabi SAW. Karena itu ini hadis, tolong diperhatikan betul-betul.
terutama nanti pada bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan supaya tahajud kita pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk dari ba'da isya sampai subuh. Caranya gampang, tahajud baca 100 ayat ya. Kalau ada tarawih ya, nah tolong para imam tarawih itu menghitung ayatnya berapa yang dibaca dalam tarawihnya ya. Sebisa mungkin lebih dari 100, jangan kurang dari 100. Dihitung Pak ya. Surat An-Nas berapa itu ya, dihitung. Tambah lagi surat Al-Falaq berapa, dihitung ya. Nah ini An-Nas kita dapatkan ada 6 ayat, Al-Falaq kita dapatkan ada 5 ayat, Al-Ikhlas ada 4 ayat. Nah dihitung sampai totalnya minimal 100. Kalau panjenengan tahajudnya 100 ayat, maka meskipun itu hanya setengah jam misalnya, maka itu sudah mendapatkan pahala semalam suntuk tahajud. Ini sabda Nabi, jadi kita harus percaya. Dan di sini Nabi mengatakan mi'ati ayat, 100 ayat, udah titik. Nabi tidak mengatakan 100 ayat yang panjang, berarti panjang pendek sama Pak. Karena itu santri ure nanti pasti membaca surat-surat pendek. Baca ayat-ayat yang pendek misalnya surat Al-Waqi'ah Al-Waqi'ah itu dari awal sampai akhir itu sudah hampir 100 ayat itu. Nah maka santri ure nanti tahajudnya pasti Waqi'ah terus nopo genetor 100 ayat. Memang betul itu sudah 100 ayat, dan itu pahala panjenengan sudah mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Tapi jangan menyamakan antara yang tahajudnya ngambil surat Al-Baqarah 100 ayat. Sama-sama 100 ayat Pak ya. Yang satu 100 ayat Waqi'ah, yang satu 100 ayat Baqarah. Ini meskipun sama-sama mendapatkan semalam suntuk tahajud, tetapi pahalanya tetap berbeda. Yang berdirinya lebih lama, pahalanya pasti lebih banyak. Dalilnya sabda Nabi SAW. Rasul mengatakan, afdolus salati tulul kunuti. Salat yang paling afdol, maksudnya yang paling banyak pahalanya adalah lamanya berdiri. Kunut di sini artinya berdiri, maksudnya berdiri di dalam salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka ini satu orang baca Baqarah 100 ayat, berdirinya lama. Satunya lagi baca Waqi'ah, sama juga 100 ayat, berdirinya sedikit. Nah, ini pahalanya pasti lebih banyak yang berdirinya lama. Kalau mau diumpamakan, digambarkan gampang ya. Sama-sama kita dikasih 100 roti ya. Tapi yang satu roti sewunan, saya ngerasanya kurang enak nih Bu ya. Nah satu lagi dikasih roti yang harganya satu bungkus 25.000. Kira-kira enak mana? Roti sewunan sama roti selawewunan ya. Nah pasti berbeda rasanya ya. Sama-sama dapat 100, tapi 100 peng sewu sama 100 peng selawewu beda ya. Nah demikian juga di sini, ini meskipun mi'ati ayatin 100 ayat memang pendek masuk, tetapi kalau panjenengan baca yang panjang-panjang, ini pahalanya pasti lebih banyak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi saya sebut-sebut surat Al-Waqi'ah, itu sebenarnya ada hadisnya pada nomor 30. Tapi hadisnya dhaif, sehingga saya tulis dengan kata-kata ruwiyah. Ruwiyah diriwayatkan, ini untuk isyarat bahwa hadisnya dhaif. An Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu, tidak akan mengenai dia faqatun, kemiskinan, abadan, selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Wa huwa dhaif, dan hadis ini dhaif. Tetapi yajuzul amalu bihi, boleh diamalkan syari'atan, dengan syarat alla ta'taqid, bahwasanya engkau tidak meyakini sunniyatahu, bahwasanya amalan ini sunnah Nabi. Wa suratul Waqi'ah, dan surat Al-Waqi'ah itu fiha, di dalamnya ada sittatun wa tis'una ayat, ada 96 ayat. Fa idza, maka apabila qara'ta ma'aha, engkau baca bersama Al-Waqi'ah surat Al-Ikhlas 4 ayat, faqad qara'ta, maka sungguh engkau sudah membaca mi'ata ayatin
ayatin, 100 ayat. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun tahajud karena lelah misalnya, caranya gampang. Sebelum tidur panjenengan baca 3 rakaat 2 surat ini. Rakaat pertama separuh dari Al-Waqi'ah, rakaat kedua separuh dari Al-Waqi'ah, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, beliau selalu sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Ini Sayyidina Abu Bakar setiap malam. Beliau ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hei Abu Bakar, kamu witirnya kapan?" Maka beliau mengatakan, "Saya witir sebelum tidur." Maka Rasulullah memuji Abu Bakar, "Akhadta bil hazm." Berarti kamu itu sudah mengikat tahajud kamu, tidak pernah terlepas. Kalaupun bangunnya kesiangan, subuh baru bangun, sudah punya tahajud tadi sebelum tidur. Ini dipuji oleh Nabi SAW. Dan ini bisa kita praktekkan kalau memang kita khawatir tidak bisa bangun malam. Kita biasa tidur jam 10, tapi waktu itu jam 10 nggak bisa tidur-tidur. Jam 11 baru ngantuk. Nah, kalau kita khawatir, wah jam 11 baru ngantuk, ini nanti pasti subuh baru bangun saya. Nah, mending panjenengan bangun dulu, sempatkan sholat 3 rakaat sebelum tidur, baru nanti tidur. Nah, nanti kalau bangun, insya Allah, kalaupun bangunnya kesiangan, ini tahajud sudah kita ikat, tidak akan terlepas selama-lamanya. Hadis terakhir kita baca mohon. Ani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdallahi rajulun shalihun law kana yukthiru as-salata min al-lail." Qala az-Zuhri, "Wa kana 'abdullahi ba'da dhalika yukthiru as-salata min al-lail." Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Umar sahabat Nabi dan putranya Ibnu Umar ini juga sahabat Nabi, maka dua-duanya kita doakan ya, radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sesungguhnya Abdullah maksudnya Abdullah bin Umar, rajulun salih, seorang laki-laki yang saleh. Tapi ada syaratnya, laukana, kalau dia yukthirus salata, memperbanyak salat, minal lail, di waktu malam." Qala Zuhri, Imam Zuhri berkomentar, wa kana Abdullah, dan adalah Abdullah bin Umar, ba'da dzalika, setelah itu, setelah mendengar hadis ini, yukthirus salata, beliau memperbanyak salat, minal lail, di waktu malam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini termasuk hadis yang ada sababul wurudnya. Ada sebabnya kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Sebabnya adalah biasanya Nabi itu pada subuh sebelum beliau meninggalkan majelisnya, beliau bertanya kepada para jamaah, tadi yang di malam hari ada yang mimpi siapa? Yang mimpi silahkan sampaikan mimpinya apa. Nanti ditafsirkan oleh Nabi SAW, karena beliau ahli tafsir mimpi. Nah, pada suatu hari Ibnu Umar berpikir, banyak sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan mimpinya, saya nggak pernah mimpi. Saya ingin juga punya mimpi yang bisa saya ceritakan kepada Nabi SAW. Maka pada suatu malam sebelum tidur, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau pada diri saya ini ada kebaikan, tolong saya diberi mimpi, yang mimpi ini nanti saya ceritakan kepada Nabi SAW." Akhirnya dia tidur bermimpi, ada 2 orang datang membawa Sayyidina Ibnu Umar ini. Kemudian setelah dibawa ke satu sumur. Kemudian karena sumurnya ini dalam, maka Ibnu Umar melihat sumur tadi sambil ketakutan. Kemudian 2 orang ini mengatakan, "Lam turah," enggak takut, enggak usah takut, kamu aman. Kemudian bangun dia. Kemudian disampaikan mimpinya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah berkomentar. Komentarnya ini, apa tafsirnya mimpi tadi? Dia dibawa oleh 2 orang, kira-kiranya adalah malaikat, disuruh melihat sumur. Sumur ini bisa jadi adalah neraka jahanam, karena neraka jahanam itu sangat dalam, perumpamaan seperti sumur yang sangat dalam. Kemudian Ibnu Umar suruh melihat neraka, ya otomatis ketakutan.
Tapi kemudian malaikat ini memberikan rasa aman kepada Umar. Gak usah takut, kamu gak akan termasuk orang yang disiksa atau dimasukkan dalam sumur ini. Akhirnya dia bangun dalam kondisi aman, tidak ketakutan. Nah, komentar Nabi adalah dia itu orang soleh, Ibnu Umar ini, sehingga dia diberi rasa aman oleh malaikat. Kamu jangan takut, gak termasuk yang disiksa. Tetapi gara-gara Ibnu Umar ini sedikit tahajud, maka dia sempat merasa ketakutan tadi. Melihat ke dalam sumur, dia ketakutan. Nah, ini isyarat bahwasanya kalau kamu ingin tidak ketakutan sama sekali, maka kamu harus banyak tahajud. Dia sebenarnya orang soleh, orang baik, hanya kekurangannya satu aja. Orang baik tapi tahajudnya kurang. Nah, maka oleh Nabi SAW ditegur, kamu sebenarnya orang baik, akhlaknya baik, orangnya baik, ngomongnya baik, salat jamaahnya rutin, tapi kekurangannya satu, tahajudnya kurang. Nah, maka setelah itu, wa kana Abdullah ba'da dzalika yukthiru sholata minal lail. Dia kemudian memperbanyak sholat tahajud. Maka kita ambil kesimpulan dari hadis ini, kalau kita ingin aman dari api neraka, maka hendaklah kita melakukan apa yang disyaratkan oleh Nabi kepada Ibnu Umar, yaitu memperbanyak sholat tahajud. Supaya tahajud kita termasuk tahajud yang banyak, minimal kita baca 100 ayat. Kalau kita tidak mampu 100 ayat yang panjang-panjang, silahkan baca surat Al-Waqi'ah. Karena Al-Waqi'ah sudah 96 ayat, ditambah 4 ayat kita sudah dapat 100 ayat. Atau baca surat-surat yang pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dikumpulkan terus sampai menjadi 100 ayat. Itu minimal yang kita lakukan kalau ingin termasuk orang-orang yang banyak sholat tahajud. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dan karena ini adalah sedang turun hujan, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa pada waktu hujan adalah mustajab.